satu sumber ilmu itu. Oke. Ya, dia mendekat dulunya. Lebih jelas mana, Bu? Kayaknya kayak ini. Karena ada juga orang yang ceramah itu jauh-jauh ke dekat pintu. Nah, yang seharusnya kata Nabi dia mendekat. Wasnama'a, lalu dia mendengar baik-baik. Karena ada juga orang ceramah ini mau taruh, ya. Karena Nabi dia mendengar baik-baik. Wa ansata, lalu dia diam, tidak banyak urusannya. Ya. Maka kata Nabi, kana likulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Setiap satu langkah kaki dari rumahnya, setiap satu langkah kaki dari dia, Allah hargai pahala sama setahun salat malam, setahun puasa sunat. Ini ada sahih. Kalau ada orang pergi mendengarkan pengajian, cepat dia datang, mendekat dia duduk, diam dia, mendengar dia baik-baik. Satu langkah kakinya Nabi, Allah nilai pahalanya sama setahun salat malamnya. Bapak itu tahajud, semalam tahajud, semalamnya 365 hari tahajud setiap malam, satu malam tahajud. Itu baru sama dengan selangkah kaki orang yang datang ke majelis taklim. Coba betapa besarnya pahala datang ke majelis taklim itu ya. Andai semua orang tahu besaran pahala datang ke majelis taklim ini, maka orang yang tak bisa berjalan pun akan berangkat datang ke sana. Karena apa? Karena memang begitu janji Allah, begitu janji Nabi. Jadi jangan Bapak Ibu anggap ringan pahala datang ke majelis taklim ini, karena dihitung langkah kaki orang itu. Makanya Bapak Ibu ada hadis Nabi, kalau kita pergi mendatangi majelis taklim kajian, maka ambil jalan yang meningkat, jalan yang panjang, karena dihitung langkah kaki. Jadi Bapak Ibu yang rumah yang disuruh Mas Haji itu, kalau ini besok pengajian, usahakan jalannya meningkat, Pak. Ini maksudnya di sebelah sini. Nah, kalau bisa ke kita besar raya Mas. Nah begitulah Bapak Ibu ya, salah satu ya keuntungan Bapak Ibu dulu ya berkumpul di majelis taklim. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ya biasanya kalau ceramah tidak hari-hari besar kan habis maghrib, ya memberhentikannya kan mudah, azan isya atau alarm itu kita berhenti. Sekarang kita ceramahnya sudah isya dan alarm subuh masih panjang. Ya Bapak Ibu Anca, anggotanya udah dulu. Kalau dia pun kamu ceramah setengah jam sampai jam 9 Bapak Ibu ya. Jam 9 nanti saya selesai ceramah, berhenti selesai maka kita saya tutup itu. Dan kalau ada pertanyaan saya persilakan. Karena memang ilmu ini tidak bisa selesai satu hari. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau meninggal dunia, itu tidak akan cukup waktu sehari, 2 hari, bahkan berbulan-bulan pun tidak cukup waktu. Dan kalau berjilid-jilid buku dikarang tentang itu, tidak cukup ya waktu 1 jam ini membicarakan Nabi Muhammad secara total. Karena kesempurnaan akhlak beliau itu ya tidak cukup bahasa manusia menjelaskannya. Nah karena itu saya akan ambil beberapa poin saja. Karena prinsipnya kata Nabi, tugas pokok beliau apa? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadikan manusia-manusia memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Jadi misi Nabi itu hanya satu, menjadikan manusia berakhlak karimah, berakhlak mulia. Karena itulah
inti pokok daripada ajaran agama kita itu yang dicontohkan Nabi sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia itu akhlak. Dulu orang masuk Islam beriman dengan Nabi Ibrahim ketika melihat Ibrahim tidak hangus dibakar api. Orang beriman, ini luar biasa, manusia akan tidak hangus dibakar api. Orang beriman. Orang beriman ke Nabi Musa dulu percaya ke Nabi Musa menjadi pengikut Nabi Musa, melihat tongkat Musa jadi ular. Ini luar biasa manusia, tongkatnya bisa jadi ular. Orang beriman ke Nabi Daud, karena Nabi Daud bisa menggunakan besi. Orang beriman ke Nabi Isa, karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jadi dulu orang beriman itu karena melihat keanehan pada seorang Nabi yang diberikan Allah bentuknya mukjizat. Nabi Muhammad tidak mukjizatnya, tidak hangus dibakar api, tidak. Tongkatnya berubah jadi ular, tidak. Bisa menghidupkan orang mati, tidak. Tapi kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Walaikan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Padahal Nabi tidak seperti Ibrahim, tidak seperti Musa, tidak seperti Nabi Isa. Apa yang membuat orang masuk Islam, tertarik memeluk agama Islam, menjadi pengikut Nabi? Satu saja, mukjizat Nabi itu akhlaknya. Mukjizat Nabi yang paling besar itu akhlaknya. Itu yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam karena melihat akhlak Nabi. Dari kecil sampai beliau meninggal dunia itu sempurna yang boleh contohkan akhlak. Mana Bapak Ibu baca sejarah ketika Nabi awal pertama kali menusuk di Halimah. Kan Halimah itu badannya kurus, anaknya satu. Itu pun tidak kenyang menusuk karena susu Halimah itu sebelah kiri yang ada di sini, yang kanan kosong. Pertama kali ketemu Nabi, Halimah disusukanlah Nabi ke sebelah kanan. Nabi tidak mau ke sebelah kiri. Nabi tidak mau menolak Nabi itu, menutup mulut Nabi. Seperti Nabi Musa menutup mulut menusuk ke perempuan di Mesir sampai dipenjarakan. Ketika disusukan ke yang kanan, beliau mau. Dan langsung yang tadi ada air susunya. Pertanyaannya kenapa Nabi tidak mau menusuk yang kiri tadi? Karena yang kiri itu punya orang. Anak Halimah di situ menusuk. Yang kanan yang kosong yang tidak kiri. Itu usia Nabi ketika itu 7 hari Bapak. Nabi usia 7 hari bisa membedakan punya orang dan punya kita. Karena apa-apa pula. Karena tidak bisa membedakan mana yang milik kita yang milik orang. Itu akhlak Nabi sempurnanya. Karena itu Bapak Ibu, tidak sedikit hadis-hadis Nabi menunjukkan betapa jalan kita menuju surga itu lebih banyak kita terkait hubungan dengan manusia daripada hubungan dengan Allah. Coba lihat hadis sahih misalnya begini. Dan salat imra'atun anna bi hurratin rabatatha. Kata Nabi, seorang perempuan akan digiring masuk neraka. Amalnya banyak tapi masuk neraka kenapa? Karena mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Jadi kalau ada ibu mana mengurung kucing, lupa dia memberi makan mati, maka ibu itu masuk neraka. Jadi jangan Bapak Ibu sepele akhlak kepada binatang itu. Jadi kalau ibu itu kalau dimakan kucing ikan terhadap biasa, jadi kaca atau kucing. Jadi toko atau balon. Hingga yang tidak berakhlak ke binatang pun masuk neraka. Makanya bapak-bapak kalau ada yang hobi memelihara burung, saran saya lepaskan saja. Saya ajak burung daripada
burung awak tahan. Ya, daripada bunyi dan guys. Jadi kalau bapak ingin memelihara burung, ada yang keduanya. Satu, jangan kandangnya kecil, bikin kandang separuh masjid. Ya karena burung itu punya hak terbang. Dia punya sayap tadi. Dia punya hak untuk terbang. Kasihkan hak. Lalu tanam pohon di situ. Karena burung itu sudah terbang dan hidup melompat dari ranting pohon ke ranting pohon yang lain. Bikinkan kolam renangnya. Karena burung itu mati berenang. Tak boleh tembak seperti itu. Iya, itu kolam renang. Dan yang paling pokok, carikan pasangannya betinanya. Aku pernah belajar biologi dulu gitu. Guru aku bercerita, burung-burung tertentu, burung gereja misalnya katanya, itu sehari itu kawinnya 100 kali. Ada burung itu sehari kawin 100 kali. Ikutlah setahun dengan mudah di kandang sapi. Itu pagi mendeko siapa? Ada laki-laki itu kawin. Jadi Pak burung kayak gimana? Itu maksud burung kan? Tidak ada larangan bapak memelihara burung, tapi sarannya seperti tadi. Bikin kandang separuh masjid ini, tanam pohon di sana, bikin kolamnya, carikan betina. Apa jalan? Tapi kalau tidak ada begitu, Pak, ngapain saya? Berapa juga tidak saya masuk. Ayo, nah, kenapa? Karena bapak tidak berakhlak. Bapak tidak berakhlak berbinatang. Tadi ibu mengurung kucing masuk neraka. Sama juga bapak mengurung burung masuk neraka juga. Ngapain burung apa deh? Pak RW bisa Pak RW. Burung cik itu lebih deh. Nah, itu ringan tapi berat tidak ada bisa akhlak binatang. Itu makanya orang-orang Saudi dulu itu, misalnya sholat di Mesir Raya ini, lalu dia sudah sampai ke Solo, sampai di Solo, atau sambung di satu racun ini. Dia yakin semut ini hingapnya yang tadi di Mesir ini. Dari Solo dia balik kembali ke Pemandan sambung tadi. Iya, Pak. Karena dia takut nanti sambung itu menuju ini. Oh, sambung itu menggunakan bagi penjual rumah bagi. Kita bayang apa itu kehilangan apa anaknya itu, kehilangan budaya sendiri. Awak nggak masuk gampang Solo. Para tahu di Solo kembali dari itu. Tidak. Jadi, ibu kalau di rumah sambung itu kan dibunuh itu kalau ada alasan. Usia dulu. Itu binatang-binatang kalau tidak ada alasan tidak boleh dibunuh. Kecuali ada alasan nanti dihisap dan itu kenapa Nabi begitu kalau ada orang mengurung kucing itu untuk saja. Kalau dia urung kucing kelaparan, kucing mau neraka. Tidak hebat akhlak orang itu. Ini bukan yang orang dengan binatang. Mengurung kucing kelaparan saja ke neraka, apalagi membanting orang. Kerana dia atau inspektor berangkat sampai ke lokal. Itu akhlak. Itu Nabi beritahu. Bahkan hadis lain, apa kata Nabi? Ghufira limra'atin mu'minatin bi qalbin raqiyin yalqas. Kata Nabi, seorang pelacur banyak dosanya, masuk surga diampuni semua dosanya karena dia memberi minum seekor anjing dan haus. Coba bayangkan, kata Nabi,
pelacur, yang bergelimang dosa, tapi masuk surga karena memberi minum anjing yang keharusan dia lihat. Nampak anjing kepayahan dulu di dalam itu, buka sepatunya, turun ke sungai, nyampe air, nyampe ke anjing tadi, karena Nabi diampuni dosanya semua dimasukkan ke surga. Kenapa? Dia berakhlak kepada makhluk. Itulah hebatnya ajaran agama kita. Itu kenapa Nabi ya diutus ke bumi ini, kata Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam. Bukan hanya rahmat bagi manusia, rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya manusia, rahmat Nabi itu untuk alam semesta. Ya. Bahkan Nabi berkata begini, la yaqulanna ahadukum fil ma'i daim, ya, wa wajhu. Tidak boleh buang air di air yang tidak mengalir. Itu rahmat akhlaknya tadi, Pak. Kalau ada air tidak mengalir, itu Nabi melarang jangan buang air di situ. Kalau tidak mengalir masih boleh. Kalau tidak mengalir, tidak boleh. Begitu akhlak kita dengan lingkungan. Dan ini kadang-kadang kita ini umat Islam sudah dicontohkan Nabi akhlak yang baik, tapi kita tidak mengikuti. Kadang-kadang kalau baik berenang, kalau baik berenang, kalau berenang. Kamu tinggal di bukit dulu dekat kalau berenang KBG. Kamu kalau baik berenang pagi itu, sama tibu orang boleh berenang. Nanti orang pulang, bawa pulang kamu ragu kalau sama-sama itu berenang di berenang itu. Kamu berenang bawa itu. Di bumi ini ada bayi itu lah, tersak bayi itu. Nah, lari ke kamar mandi itu. Aku orang rasanya belum bayi itu ada luka-luka. Tadi mana bibis? Di mana bibis? Awal manusia kalau lupa, aku lagi saya kan. Coba bayangkan Pak, kalau 200 orang berenang sehari itu, pipis sekali 5 menit bisa renang. Itu sama-sama mati di situ. Pipis itu najis, bukan hanya najis, itu sarang bakteri, sarang virus. Aku pipis kalau orang itu sama-sama, itu mati sama-sama. Benar? Itu remeh-remeh, Bapak. Tapi di situ akhlak. Kadang-kadang ada ibu nampak kan mau anak titik, kadang-kadang kita kalau berenang pada anaknya pun lama-lama lama-lama namanya, ma pipis saja, agak cakap situ saja, suruh naga di bawah titik. Nabi mengatakan jangan buang air di air yang tak mengalir. Itu akhlak namanya, kita dapat akhlak dari lingkungan namanya. Nanti ada orang dengan kehidupan sekitar kita saja. Begitu akhlak, tingginya akhlak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi begini, ketika Nabi perang, apa kata Nabi ketika perang? Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan tebak pohon. Menebak pohon tidak boleh. Diberi alasannya apa? Alasannya kita tebak pohon. Menebak pohon itu sama dengan membunuh manusia, kata Nabi ini. Memang pohon ditebak, tapi dampak menebak itu air, kali itu, lahan bersam, itu longsor, itu mati orang badan, banjir itu badan. Itu makanya larangan menebak pohon itu setara dengan membunuh orang. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan tebak pohon. Kenapa disetarakan menebak pohon yang membunuh orang itu? Memang pohon yang dikatakan tapi dampaknya di ratusan ribu orang mati itu. Itu akhlak dalam Islam.
Nah, itulah kenapa ada hadis Nabi. Kata Nabi sab'atul yajri ajruhunna lil abdi wa huwa fi qabrihi wa huwa ya fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, ada 7 amal yang abadi sampai hari kiamat, yang akan menyelamatkan manusia sejak kematiannya sampai nanti hari kiamat. Ada 7 amal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya salah satu yang 7 ini, maka abadi sampai hari kiamat Bapak Ibu aman sentosa, selamat. Tinggal menunggu subuh saja. Itu Nabi sebut itu hadis Abu Dawud. Percaya saja lah Bapak Ibu. Nah, ambil agak satu. Nah, ini tadi juga tadi disampaikan Pak, itu Pak Imam kita tadi. Apa yang 7 itu? 1. Man alama ilman. Siapa yang pernah mengajar? Jadi Bapak Ibu yang guru mengaji, yang guru itu lama Pak. Aman. 3 apa itu? Ya, kalau yang guru. Nah, ada Bapak Ibu yang guru di sini, itu sudah aman. Yang kedua, al-hafara bihran, yang menggali sumur. Jadi kalau ada waktu mana menggali sumur, masjid kita ini sumurnya sumur bor atau PDAM. Nah, yang membiayai sumur bor itu dulu sanionya, penggaliannya, pipanya itu sampai hari kiamat aman. Yang menggali sumur. Awal jalan nahra yang pada mengalirkan air, kayak kerajaan di PDAM, Pak. Kaman. Ya kan apa? Ya memang ini orang menggali itu, mengalirkan air, aman tuh Pak yang di PDAM. Nah, ini kalau saya di PDAM. Allah rasa nahlan atau dia pernah menanam pohon. Ya. Nah, baru yang kemudian Allah masjid dan membangun masjid. Nah, seperti kita dapat pengurus, bangun WC masjid, bangun titik masjid, aman sampai kiamat. Atau mewariskan mushaf ini sampai makan dia. Dari 7 amal yang abadi itu kata Nabi, salah satunya yang menanam pohon. Kenapa begitu? Karena orang itu memiliki akhlak yang tinggi. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika engkau punya akhlak yang tinggi, wa innaka la'ajrun ghaira mamnun, engkau mendapatkan pahala yang tanpa batas. Kalau ada orang hidupnya berakhlak, dia mendapat pahala yang tanpa batas. Saya ini Bapak Ibu melakukan sebuah kebaikan, dan kebaikan saya ini dicontoh oleh manusia, maka sampai hari kiamat saya dapat pahala karena saya menjadi sebab orang itu baik. Itu buktinya orang kalau berakhlak, wa innalaka la'ajrun ghairu mamnun. Kalau engkau berakhlak yang tinggi, engkau dapat pahala yang tak putus-putus. Itu kenapa guru dari pahalanya tak putus-putus. Karena dia mendidik, mengajar anak-anaknya, dan anak muridnya nanti jadi guru pula mengajar anak muridnya lagi. Begitu seterusnya dari guru yang pertama dulu. Maka sampai hari kiamat dia amannya. Itu makanya Nabi Ibrahim berdoa apa? Doa Ibrahim, jadikan saya lisana sedikit fil akhirin, jadikan saya cerita baik bagi orang yang setelah saya. Jangan Bapak Ibu jadi cerita buruk bagi orang setelah kita. Kalau kita mati, orang menyebut dan mencontoh kebaikan-kebaikan kita ketika hidup. Dan maka orang ketika mati Ibu, tidak ada satu kebaikan pun yang bisa dicontoh orang dari kita. Bahkan mati orang santan. Bahkan ketika orang mati itu masih caci orang itu. Itu contohnya Abu Lahab ya. Abu Lahab mati kan, sampai hari kiamat jutaan manusia mencaci dia sampai hari kiamat. Tabat jaga api yang diwakil. Kenapa? Kenapa Abu Lahab dicaci orang sampai kiamat? Karena akhlak. Akhlak Abu Lahab ini buruk. Istrinya juga buruk akhlak.
Karena itu Allah menjadikan dia cacian sampai hari kiamat. Tapi Ibrahim, orang Nasrani memuji dia, orang Yahudi memuji dia, orang Islam memuji dia. Kenapa? Karena akhlak. Itu kenapa orang kalau akhlaknya baik, amalnya tidak putus-putus kata Allah. Begitu Rasulullah SAW. Mana ada kejadian beliau. Jadi dia ingin dulu, pemakaman dia ingin dulu. Jadi ketika jenazah dikuburkan, jadi orang yang mengantarkan jenazah itu duduklah, ya, di kaki jenazah itu, ya, duduk kaki jenazah itu, kaki pemakaman karena itu. Lalu nampaklah satu nisan satu, misalnya dulu kami kecil yang menampak satu nisan itu, ini bahasanya gitu yang menampak itu tempat bahasanya. Disiku banyak daerah terkubur. Itu coba bayangkan kalau lama tidak masih dimaki ulangnya. Bukan didoakannya tidak. Harusnya Pak ketika menampak batu di sana pun, ya Allah, ampuni dosa dia, ada orang baik. Ini kita mati Pak, nampak nama kita masih dicaci maki orang. Kenapa? Pasti akhlak orang tidak baik. Makanya itu penting kita berakhlak dulu. Karena ini amal yang abadi untuk kita. Paling kita nanti akan menjadi cerita bagi orang yang setelahnya. Bahwa di sini mana hidup seorang namanya Fulan, orang yang baik, ke masjid rajin, mengajak orang, mencontohkan kebaikan. Kan kita sering Pak, ketika orang mati juga dari contoh orang kan contoh apa? Ya, apa itu contoh satu uang, dari uang. Menjadikan dia contoh pahala untuk dia. Nah karena itulah ajaran pokok dalam agama itu akhlak. Makanya Nabi mencontohkan akhlak yang sempurna. Baik kepada makhluk lain selain manusia maupun kepada manusia. Coba lihat akhlak Nabi itu. Dalam satu sirat kata lagi tepat billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainahu bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu contoh dari Nabi begitu. Kata Nabi, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah kejahatannya dengan kebaikan. Itu perintah Al-Quran. Kalau ada orang berbuat jahat kepada waktu itu, balaslah kejahatannya dengan kebaikan. Kalau dia membencimu, maka dengan cara itu dia akan menjadi orang yang paling mencintai. Makanya Nabi itu ketika Abu Jahal pernah menggali lubang untuk menjerumuskan Nabi dalam lubang itu, Abu Jahal yang jatuh ke lubang itu. Banyak orang menolong, ada yang bisa menolong. Nabi Muhammad dan akan menarik Abu Jahal ke dalam lubang itu. Kalau dijawab itu, saya, ya. Ada seseorang yang sering melempar Nabi dengan kotoran onta setiap pagi. Setiap pagi dilemparkan kotoran onta akhirnya. Suatu pagi Nabi tidak menerima lagi lemparan kotoran onta. Nabi bertanya, mana ini orang? Ternyata orangnya sakit. Setelah sholat subuh, Nabi orang pertama yang datang menjenguknya. Kalau ibu jawab kan, sudah pakai jaga, balik. Orang Taif, Nabi pergi berdakwah ke Taif, dibunuh dengan batu, dilempar sampai berdarah-darah kepada Nabi. Datang malaikat berkata, ya Muhammad, angkat tanganmu ke langit, angkat tanganmu ke langit. Saya hancurkan orang Taif. Apa kata Nabi? Allah mahdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka menyakiti saya karena mereka tidak tahu. Didoakan mereka dapat hidayah.
Itu akhlak. Jadi ibu kalau ibu bisa mencaci maki orang, dan akan mencaci maki ibu, masak sabar dan kembali. Nah, mau makan. Orang yang apa dia berarti tidak boleh. Cukup lah. Kayak di tubuh kok. Kalau itu orang mencaci maki ibu itu ada sabarnya. Kata Allah kalau dia membencimu, dia akan berubah menjadi orang yang paling mencintai. Itu kenapa Nabi mengatakan begini, la yahilu lil mar'i ayyakura akahu fawqa salati layalin. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Karena saking hatinya ketika melihat bertemu menoleh ke kanan dan satu menoleh ke kiri. Tapi kata Nabi wa khairu rumah ayat takbir salam. Yang paling baik di antara mereka siapa yang pertama mengucapkan assalamualaikum. Itu akhlak. Apa sakit hati orang tersinggung. Maka yang berakhlak dia yang mengucapkan assalamualaikum di orang yang menyakiti. Kira-kira apa kata dia mencaci maki kita, dia menghina kita, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum dulu. Itu akhlak apa itu? Itulah yang disebut makarimal akhlak. Akhlak yang mulia itu. Kalau enaknya, sampai nanti ya kalau sahur. Apa? Dia berganti. Itu disebut makarimal akhlak. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum. Kadang-kadang ada jamaah yang bertanya, Ustaz, aku lalu sapu, Ustaz. Itu boleh tanya tadi. Aku lalu 3 kali, 1 hari, kau berarti itu boleh? Tidak ada kali itu. Tidak ada 3 kali. Karena ada juga, Ustaz, lambung karena lambung saya sekarang alat ini. Ini adalah tangannya Ustaz. Kalau ada masalah boleh berarti. Baca ibu wajib hati Nabi terus. Coba itu yang disebut makarimal akhlak. Kata Allah, balaslah kejahatannya dengan kebaikan. Dan itu diturunkan Nabi. Nabi tak pernah membalas keburukan orang dengan berbuat yang setara, apalagi lebih. Nabi Nuh ketika kesal dengan kaumnya, Nabi Nuh berdoa. Nanti baca surat Nuh ayat 20. Nuh berkata, Rabbi la tazar fi ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, hancurkan semua orang kafir ini. Jangan satu pun sisakan mereka yang terlalu. Itu Nabi Nuh. Jengkel Nabi Nuh berdoa dia orang kafir itu hancurkan semua. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kaumnya manusia mencaci dia, menghina dia, menyakiti dia, Nabi datang berdoa atau orang beri hidayah. Itu yang makarimal akhlak. Itu kenapa Nabi juga mengatakan pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Tufat lalu apa minta nanti yang Senin dan Kamis. Pintu surga dibuka hari Senin dan Kamis. Maka diampuni semua dosa orang beriman, kecuali yang tidak diampuni 2. 1, orang yang berbuat syirik. 2, orang yang tidak menegur saudaranya pada hari Senin dan Kamis. Jadi hari Senin dan hari Kamis itu hari damai itu. Nabi mengajarkan Senin Kamis itu berdamai. Tidak boleh lagi kita tidak berdamai pada hari Senin dan Kamis.
Kalau ibu bapak cakap dengan suami, hari Senin damai. Selasa kadang-kadang kalau dia Selasa, Rabu, Kamis sampai itu dia. Jumat kadang kalau dia ada apa Jumat, Sabtu Minggu Senin damai itu dia. Dengan siapapun tidak boleh lebih 3 hari. Hari Senin, hari Kamis itu wajib berdamai juga. Apa makna hadis itu, Ibu? Kita ini diajar oleh Nabi tidak boleh memelihara kebencian dan permusuhan. Tidak boleh. Kalau hati kita sakit, kalau kita tersinggung oleh orang, boleh kita diam. Itu manusiawi sifatnya. Tapi diamnya hanya boleh selama 3 hari. Tidak boleh lebih 3 hari, apalagi seumur hidup menanam kebencian di hati kita. Tidak boleh lebih dari 3 hari memelihara dendam di hati kita. Itu akhlak lebih. Akhlak. Kan luar biasa akhlak tidak ada hati lebih. Tidak boleh kita saling membenci. Maka ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah, kuluk Quran, baca saja Quran, itulah akhlak Nabi Quran. Quran itu akhlak Nabi. Semua yang diajarkan Al-Quran itu semua contohkan Nabi. Ya. Nah, tinggal kita lagi Ibu, ya, mengetahui detail seperti apa perjalanan hidup Nabi, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut beliau. Sebab kata Allah di surah Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, bersungguh-sungguh mengikuti saya. Maksud Nabi Muhammad, Allah pasti mencintaimu dan mengampuni semua dosa. Jadi saatnya Allah mencintai kita, mengampuni dosa-dosa kita, kalau kita mau mengikuti jalan hidup Nabi, dan itulah jalan hidup Nabi untuk akhlak baik kepada makhluk, kepada selain manusia, apalagi kepada manusia. Makanya Pak, Nabi kan pada mencontohkan Pak, ya, bagaimana Nabi itu berakhlak kepada istrinya. Nabi kalau pulang malam ceramah dari rumah Arqam bin Abil Arqam, kalau rumah terkunci langsung sudah mati. Nabi tidak pernah menutup pintu Pak. Nabi tidur di luar rumah. Sampai Khadijah pernah meminta, ya Rasulullah, bangunkanlah saya. Kata Nabi, tidak usah, saya tidak mau mengganggu tidurmu. Itu pulang ceramah Pak. Tidak pernah minum-minum, Pak. Pernah minum-minum atau pintu. Makanya apa kalau kami telepon Nabi ya, kalau rumah apa kunci semua. Jadi toko di pintu mana itu Pak? Ya. Begitu Nabi menunjukkan akhlaknya. Tidak pernah mengganggu orang. Ketika Nabi sedang sujud, sahabat lama sujud Nabi. Setelah sujud selesai, Assalamualaikum, kita akan sahabat ya Rasulullah. Bagus lakukan sujud tadi. Berubah salat. Kata Nabi, tadi waktu saya sujud, cucu saya Husain bertengger di kepala saya, menunggu di kepala aku. Aku pakai sampai pasir di kepala dulu, dan nyangkit, ibunya baru baik, baru sujud. Kalau di beberapa kan dia juga sujud. Enak. Karena Nabi itu begitu tidak ingin sampai anak-anak ini tersakiti perasaannya. Karena itu Nabi akan menggendong seorang bayi, pipis di tangan Nabi bayi dulu kan ada pempes. Masa baju Nabi marah ibunya, apa kata Nabi? Jangan marahi dia. Pakaian saya yang kotor bisa saya bersihkan. Tapi kalau hatinya terluka, nanti kapan kalau bisa menyembuhkan? Lama. Begitu Nabi itu. Itu yang disebut akhlak al-karimah. Inilah cara melangkah di bawah akhlak apalagi di media sosial. Orang yang aktif di media sosial itu caci maki masalah
Itu makanya Bapak Ibu, Nabi pernah berkata min husni akhlaqil mar'i, di antara sempurnanya akhlak seseorang dan malayakni, tidak mengomentari sesuatu yang tidak urusannya. Ini akhlak Bapak Ibu. Jangan kepo. Anak muda ini tahun 1900 itu tidak ada akhlak. Padahal ibu-ibu itu masalah kamar saji, di masjid masih banyak kurang ya. Baru assalamualaikum baru di masjid. Jadi Nabi mengajarkan begitu sempurnanya akhlak beliau itu dicontohkan secara baik. Nah, tinggal lagi kita Bapak Ibu, seberapa kita mampu mengikuti beliau secara maksimal. Baik sebagai seorang ayah, suami, pegawai, hamba. Bahkan kalau kepada Allah tidak bisa dijelaskan bagaimana akhlak Nabi kepada Allah. Nabi itu kalau sholat malam kata Aisyah sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Karena kata Aisyah dan tanya lamanya Nabi berdiri. Al-Baqarah dan Al-Imran itu 10 rakaat. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat selama ini? Sampai bengkak-bengkak kakimu sholat berdiri di tengah malam. Apa kata Nabi? Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya. Padahal nikmat Nabi tidak sebanyak nikmat Bapak Ibu. Nabi tidak punya untung. Rumah Nabi tidak rancak. Kamar Nabi ada screen-bed, tidak ada AC. Tapi Nabi ingin bersyukur sampai sholat malamnya itu angkat-angkat kaki. Al-Baqarah Al-Imran 1 rakaat. Awak punya untung, rumah rancak, fasilitas mewah, ayat kulullah ina'atena al-Qiyamah. Ya, tidak kamar itu Tuhan. Dari subuh sampai isya ina'atena kulullah ya. Nabi Al-Baqarah Al-Imran 1 rakaat. Para nikmat Nabi tidak banyak. Tapi kata Nabi, saya ingin bersyukur kepada Allah. Itulah akhlak Nabi kepada Allah. Begitulah hebatnya Nabi itu mencontohkan kemuliaan akhlak. Tinggal lagi kita mengikuti tuntunan hidup beliau. Nabi itu Bapak Ibu, jadi tadi setengah jam sudah 40 menit ini. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu saya persilakan. Kalau tidak, kita cukupkan lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya? Cukup Ibu? Ya. Nah, kalau yang tak belok ya. Saya kan sudah doa Nabi dari Pak. Ini 2 hari ini. Karena itu ibu-ibu dan ibu di rumah saja itu pulang gitu. Banyak badannya ibu. Banyak pulang susah di rumah saja kan. Nah, kedua kantor Nabi bisa itu. Abi ibu sah masih kosong. Tapi dia pindah ke belakang dalam situ. Dia tidak sampai dari luar dengan semalam itu. Because selama itu terjadi ibu minum kawan. Nah, Nabi untuk Nabi. Model Nabi itu tahu, tapi tidak lupa. Baca Nabi kenapanya merah. Nah, kok kayak ibu ada kau dan Nabi itu. Nah, salah satu dari nggak boleh lebih 3 hari. Yang paling baik yang berakhlak mulia adalah Nabi yang pertama datang mengucapkan assalamualaikum. Walaupun orang itu salah. Kalau jawab kan itu loh. Itu ada salah. Aku ada titik, aku ada lima. Dulu ya. Dan akhlak itu sudah Ya untuk ke baru ini. Jadi hal-hal yang benar ini sabar. Awak tuh nafsu. Ada dibuka, cuma pada barang itu di sini kami itu barang buka. Pintu kecil-kecil dan jalan buka. Pintu barang itu sini kami. Pintu gerbang itu di belakang ada itu. Nah ini buka, itu buka apa? Pintu ini bu.
Februari 1 bulan hari putih yang bibit nah itu puasa Nabi Adam yang ini semua dosanya seperti Nabi Adam. Kalau puasa hari putih namanya hari putih itu hari pemutihan dosa itu waktu hari putih namanya. Jadi kalian rajin puasa itu ya maka dosa itu diampuni. Tapi kadang-kadang itu punya izin ke suami. Dia dulu masuk puasa Februari kemudian nyicip malam dulu. Tak boleh kok haram puasa itu kata Nabi haram berbuat puasa sunat kalau udah bicara dan izin sama suaminya. Mana pakai itu? Jadi malam itu nyicip bu, pak, dia besok puasa yang kembali. Hah? Oh, itu puasa ya. Dia nggak boleh. Nah, jadi ya ibu-ibu dan banyak-banyak ibu di mana itu dulu aja puasa Ramadan salat 5 waktu. Nah, lalu waktu itu suami ibu ya. Ibu puasa sunat rajin, puasa rajin, takbir rajin, cuma jangan panjang deh. Aku, saya dari ibu itu pak. Ya, penangkap pengajar rajin, ya puasa sunat rajin, berdoa rajin, takbir rajin. Sisa kalimat apa mimpi berujung jauh. Ibu yang muda itu habis pahala. Ya, itu tak berakhlak namanya itu. Akhlak seorang istri, suaranya tak boleh di atas suara suami. Apalagi memberikan suami dalam hal ini. Mengejek itu lebih kencang dari suami. Itu akhlak seorang istri. Kalau dia ibu lama-lama itu menunggu apa? Pak, Pak, Pak. Ngejek ibu berapa? Cie-cie ya bu. Dia berapa itu tadi? Ibu itu dapat akhlak. Ya, jangan lupa untuk sampai ibu begitu. Nah, itulah apa yang ya. Minum. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf dari para berkenan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.